Sebenarkah target Presiden meleset di mana kasus positif COVID-19 di Jawa Timur terus merangkak naik seiring klaim Pemprov Jawa Timur angka kesembuhan pasien COVID-19 juga ikut meningkat tajam. Apa penyebabnya dan lalu bagaimana strategi ke depannya? Sudah bergabung dari luar studio Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Selamat malam Mas Emil. Selamat malam Mbak Afi. Ya. Sejauh ini Mas Emil, per hari ini tadi disampaikan dalam konferensi pers gugus tugas penambahannya di Jawa Timur sendiri ada 517 sehingga total akumulasinya 15.484 kasus. Bagaimana Anda melihat angka terakhir ini? Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Gubernur bahwa terjadi peningkatan kapasitas testing PCR yang sangat signifikan semenjak Bapak Presiden memberikan arahan. Itu memang bersamaan juga dengan sedang berprosesnya pemasangan alat-alat PCR tambahan di berbagai tempat fasilitas kesehatan yang meningkatkan juga tentunya spesimen yang bisa dites, yang bisa diuji di lab. Dan itu ya disampaikan oleh Ibu Gubernur dan kenyataannya memang di lapangan bahwa upaya untuk melakukan testing juga semakin gencar. Bahkan di Sidoarjo, laporan dari Dinas Kesehatan menyatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan swab mandiri juga meningkat sekarang. Nah, sementara Gubernur Khofifah berpendapat bahwa memang kasus meningkat seperti yang dijelaskan karena tesnya masif dilakukan, tapi di satu sisi ada disampaikan juga epidemiolog Universitas Erlangga Pak Windu Purnomo mengatakan sebenarnya targetnya meleset karena belum bisa ditekan angka positifnya. Ya, saya rasa kita tidak pada posisi untuk mengatakan target tercapai atau meleset. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menurunkan secara sangat signifikan ya COVID-19. Karena apa? Karena dari negara-negara yang juga melakukan bahkan ekstrimnya lockdown, mereka sampai hari ini belum bisa kembali melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Jadi artinya bahwa kesadaran yang tadi dibuktikan melalui survei dari ahli kesehatan masyarakat itu adalah ilmiah dan itu harus menjadi tuntunan kami di pemerintahan, harus disikapi serius gitu. Kayak tadi katanya pasar kurang diawasi. Nah ini kadang-kadang kita lupa bahwa government ini diisi oleh manusia. Manusia ini punya imperfection yang kemudian harus bisa dibenahi dengan sistem yang lebih baik. Sistem ini ada peraturan, sistem ini ada teknologi, sistem ini ada kelembagaan. Nah 3 hal ini yang kemudian dilakukan pembenahan secara tidak henti oleh semua elemen. Artinya pertama dari sisi personil, maka ada refocusing personil ke titik-titik yang lebih rawan. Seperti tadi pasar, tempat-tempat umum, bahkan pada tingkat yang lebih signifikan jalan ditutup apabila itu adalah akses masyarakat ke tempat umum yang rawan kerumunan. Jam malam diterapkan supaya tempat-tempat umum ini kemudian tidak bisa menimbulkan kerumunan untuk sementara waktu. Dan sebagaimana tadi juga kami mendengarkan prolog dari wawancara ini bahwa peraturan daerah yang akan memberikan sanksi yang lebih ketat ini juga sedang digodok saat ini dengan target 27 Juli ini sudah bisa persetujuan akhir antara DPRD dengan eksekutif. Dan ini menjadi sebuah usulan inisiatif juga dari DPRD bersama Pangdam, Kapolda dan seluruh elemen. Nah, perlu kita lihat tadi yang disampaikan pengen perwali yang lebih tegas, pengen perbub yang lebih tegas. Ya. Semua juga punya tarik-menarik sendiri-sendiri dari kalangan stakeholdernya. Satu hal yang perlu diingat bahwa melakukan pengetatan hari ini dan berapa bulan yang lalu itu energinya lebih berat hari ini. Kenapa begitu? Karena masyarakat dari sejak kita mulai stay at home di pertengahan Maret, mereka psychological deadline-nya itu adalah pada saat Lebaran. Ya, nah setelah Lebaran semua ini perlu kembali beraktivitas, gitu. Dorongannya sangat kuat. Nah sehingga memang untuk melakukan pembatasan bahkan dengan PSBB sekalipun kita akan berhadapan dengan inersia yang tinggi dari masyarakat, inersia untuk bergerak. Jadi menarik ini inersianya bukan inersia diam, tapi bahwa kebutuhan masyarakat untuk bergerak semakin meningkat. Di sisi lain, kasus ini juga sedang pada grafik yang menanjak. Nah, ini adalah tantangan yang luar biasa yang kita hadapi saat ini. Maka dari itu dibutuhkan instrumen hukum yang memadai. Tetapi kalau Bupati Wali Kota ada tekanan yang luar biasa dari stakeholder, di sini DPRD Provinsi, Kapolda, Pangdam dan juga Ibu Gubernur mencoba memberikan dukungan yang lebih kuat lagi. Biarkan
tekanan itu istilahnya dijawab dengan produk hukum di tingkat provinsi. Sehingga wali kota dan bupati memiliki support yang kuat untuk menegakkan aturan gitu. Ketika Anda mengatakan ada tarik-menarik antara stakeholder, saya menangkap bahwa kemudian ini tidak satu visi minimal untuk menurunkan angka penyebaran di Jatim, Surabaya Raya, seperti itu. Tarik-menarik stakeholder ini seperti apa? Karena ada juga yang merasa sulitnya penurunan angka COVID-19 ini karena ada rivalitas dari gubernur dan juga wali kota. Maksud saya bukan rivalitas, tapi empati yang harus kita bangun. Misalnya, wali kota memikirkan ekonomi warga Surabaya yang juga semakin sulit, apalagi ini ekonomi berbasis jasa perdagangan, begitu ya. Kemudian beliau juga mungkin mencermati bahwa misalnya sebenarnya di masa PSBB pasar pun masih bisa buka, gitu kan. Nah, sekarang yang membedakan apa? Oh, sekarang orang ingin ngantor. Apa betul ngantor ini menjadi sumber permasalahan dari penyebaran COVID? Apakah kemudian pusat perbelanjaan yang modern menjadi sumber permasalahan? Apakah dibukanya warung makan menjadi sumber permasalahan? Semua ini inilah yang kemudian menjadi pertimbangan di tingkat kabupaten kota. Nah, provinsi kemudian melihat bahwa ini kombinasi antara stakeholder di masyarakat punya kayak sederhana lah, dengan diterapkan jam malam banyak warung-warung pelaku musik itu juga kemudian mereka menangis karena kemudian mereka kehilangan lagi sumber pencaharian. Tetapi kan tarik menarik itu saya pernah merasakan juga sebagai bupati, itu kenceng sekali di stakeholder di sini. Nah, inilah per hari ini masih ada rasa tarik menarik stakeholder itu, Mas Emil? Per hari ini masih menjadi tantangan atau kesulitan tersendiri? Iya, besok kami akan menerima supir yang kemudian merasa disulitkan oleh aturan rapid test untuk mengirim barang ke Bali atau menyeberangi Banyuwangi ke Bali, ya. Nah, ini saya nggak bisa menyalahkan supirnya karena mereka dapat beban yang tinggi. Tapi Bali juga ingin melindungi agar tidak terjadi penyebaran. Tarik menarik yang seperti ini membutuhkan empati dan solusi. Empatinya pertama adalah kita coba lihat posisi wali kota, bupati, gubernur memberikan pengayoman dengan mengeluarkan produk hukum, Pak Kapolda, Pangdam, DPRD provinsi yang kemudian ini sudah keputusan yang levelnya lebih tinggi untuk menerapkan pembatasan, sanksi yang lebih ketat. Dan harus dijalankan. Baik, Mas Emil, kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan dialog ini, terutama kita akan bahas bagaimana dengan kasus santri yang positif COVID-19 di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo. Sejauh apa informasi yang Anda terima sesaat lagi hanya di Prime Time News. Ya, Mas Emil masih bersama kami di Prime Time News? Masih. Ya. Oke, sebelum jeda tadi saya menanyakan soal ada kasus baru santri yang positif COVID-19 di Pondok Pesantren Gontor. Sejauh ini laporan yang Anda terima seperti apa dan koordinasi dengan Bupati Ponorogo sendiri terkait warga sekitar Ponpes yang bahkan enggan untuk di rapid test, Mas Emil? Ya, kita memang psikologi seseorang itu tidak bisa dilihat dari atas begitu saja bahwa rapid test ya nurut lah, di PCR nurut gitu. Memang ada beban psikologis. Inilah sebabnya kita berharap masyarakat jangan memberikan stigma dong kepada orang yang COVID-19. Ini adalah penyakit yang sangat infeksius yang bisa terkena siapapun orang itu. Gitu. Orang status sosial setinggi apapun atau juga bahkan mereka orang yang sebaik apapun, saya sudah ketemu banyak orang yang luar biasa baik yang jadi korban dari COVID-19 begitu. Jadi marilah kita sebagai masyarakat juga membangun suatu lingkungan yang kondusif. Nah, kalau kita orang terkena COVID secara fisik kita memang harus menjauh, tetapi secara hati kontak melalui WA gitu atau ya? kontak melalui itu kan bisa jalan. Jangan kemudian diputus semua gitu. Karena banyak sekali orang yang kondisi kesehatannya sangat baik, tetapi mereka memiliki virus COVID di dalam tubuhnya. Mas Emil, tertinggi di Indonesia per hari ini di Jawa Timur, lalu langkah ke depannya akan seperti apa? Menunggu 27 Juli tadi Anda katakan ada peraturan yang akan digodok bersama. Karena jangan sampai ada sinergi yang tidak baik, kemudian mungkin tarik-menarik yang Anda jelaskan tadi ini malah jadi tambahan beban untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Jatim sendiri.
Saya klarifikasi, tarik-menarik ini maksudnya adalah adanya pandangan dan kondisi yang Kebutuhan. berbeda bagi setiap elemen. Jadi bukan lintas hierarki, bukan lintas instansi, tapi elemen masyarakat itu ada yang terdampak dari kebijakan tertentu, yang ini lebih terdampak ya. Nah, sehingga memang empati harus kita bangun kepada siapapun yang melakukan istilahnya kebijakan di lapangan. Nah, dari hasil pengamatan ini maka dilihat perlu ada peraturan yang lebih kuat lagi melandasi tindakan-tindakan lapangan yang lebih lebih kenceng lah gitu. Nah, ini juga contohnya gitu. Ada Kapolres ketemu di satu tempat ada seorang pengunjung yang nggak menggunakan masker, kemudian diberikan masker, dipakai, Kapolresnya balik, baru 2 langkah balik gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia udah copot gitu kan. Nah, itu kemudian marah sekali Kapolresnya. Tapi tindakan ini landasannya apa untuk menindak orang ini? Itu yang masih kemudian kita lihat masih ada kekosongan. Nah, inilah sebabnya kita berkonsentrasi. Kami juga sudah menghubungi Kementerian Dalam Negeri memohon dukungannya melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah agar proses ini bisa diakselerasi. Untuk warga yang sama kan kita juga melihat sejumlah liputan, ada kepala daerah yang turun, sampai ada hukuman push up dan lain-lain, menolak untuk menggunakan masker, menolak untuk melakukan protokol kesehatan. Sosialisasi yang seperti apa di luar mungkin kekosongan ini masih akan diisi oleh peraturan. Sambil menunggu itu, apa yang akan dilakukan supaya warga di Jawa Timur terutama Surabaya Raya ini patuh minimal terhadap protokol kesehatan untuk menekan angka COVID? Pada hari Minggu kemarin Pak Menko PMK datang bersama gugus tugas Pak Doni Monardo dan juga Menkes gitu. Kemudian video conference dengan hampir lebih dari 60 rektor dan sebenarnya ada ratusan perguruan tinggi. Nah, kami tadi pagi 2.000 lebih mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur melakukan KKN dan kami diberi kesempatan untuk memberikan pembekalan mengenai COVID-19 ini sehingga dalam melakukan KKN mereka bisa berkontribusi ke lingkungan sekitar untuk memantau di lingkungan saya ini kesadaran maupun kepatuhan ini ada nggak gitu ya. Nah, kemudian juga kemarin kami cek dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya, mereka mengeluarkan panduan ada 18 program KKN yang didesain untuk seiring dengan penanganan COVID-19 dan ada tagar yang harus digunakan sehingga pada saat mereka melaporkan mengisi logbook harian itu bisa terpantau tindakan-tindakan di lapangan dan ini menjadi data yang berharga bagi gugus tugas untuk menilai kondisi di lapangan. Karena apa? Karena mengandalkan petugas setiap saat, setiap waktu itu tidak mudah. Nggak bisa. Ada keterbatasan personil yang luar biasa gitu di lapangan. Sama lah analoginya. Kenapa orang naik motor masih ada yang nggak pakai helm? Bukan karena dia nggak ditilang polisi, tapi karena dia tahu polisi nggak ada di situ. Ya, karena nggak mungkin lah di setiap tempat itu ada gitu. Makanya di jalan-jalan protokol mana berani orang nggak pakai helm gitu kan. Nah, karena tahu ada polisi gitu, belum ada kesadaran untuk karena tahu ada polisi. Pakai helm untuk keselamatan sendiri gitu ya. Bukan berdasarkan kesadaran tapi berdasarkan takut polisi. Nah, inilah yang kemudian harus disuplemen dengan pemantauan yang sifatnya lebih terlokalisir. Nah, dengan adanya perda yang lebih kuat, harapannya kalau ada laporan masyarakat terus ketahuan itu siapa ya bisa ada tindakan yang sifatnya retroaktif. Baik, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, terima kasih atas waktunya. Selamat bekerja, semoga bisa berhasil menurunkan angka dan juga penyebaran COVID-19 di daerah Anda.